Panggung tetap milik Nikita Mirzani. Panggung tetap milik Doktif, tetap milik Mamski Emma Waroka. Wow, Loli, Itu keren. kenyataan loh. Lo nggak bisa totali bahas diri lu, karena diri lu hanya Markus dan adik lu penjilat. Suka tidak suka, Nikita Mirzani. Mantap! Shit. Gila, ini keren banget, Loli. Mirzani, lu kata-katain Nikita Mirzani. Sekarang lu kata-katain Doktif, Mamski Emma Waroka, lu kata-katain. Lu hanya bayangan. Bener banget. Mau adik-adik lu ngebangga-banggain lu. Mau adik-adik lu bilang nepos terbaik, inspirasi. Ujung-ujungnya apa? Nikita Mirzani juga yang dibahas, yang dibawa-bawa. Iya. Kenapa nggak bahas neposnya aja 100%? Bener banget. Nggak bisa kan? Karena Nikita Mirzani itu se-overpower itu. Dan seorang nepos ini hanya overshadow, hanya bayangan. Bener. Panggung tetap milik Nikita Mirzani. Panggung tetap milik Doktif, tetap milik Mamski Emma Waroka. Itu kenyataan lo. Lo nggak bisa totali bahas diri lu, karena diri lu hanya Markus dan adik lu Bener. penjilat. Bener asli. Gila, keren banget, Loli. Mantul, gua demen banget statement lu. So smart. Itu yang sekarang ngejilat-jilat nepos ya. Dulu make panggungnya Niki buat naik manjat, guys. Ibarat kata tuh 17 Agustusan pada manjat pinang itu ya. Belepotan oli manjat pinang. Rebutan, pengen nyampe ke atas tuh ke Niki. Si paling Niki, sampai ada yang salto-salto segala di acara premier. Ya Allah, tadinya gua respect, ya Allah ya Rob. Pengen berteman bener, gua kasih nomor handphone gue yang real, yang langsung ke Mamski, nggak harus lewat asisten, lewat manajemen atau lewat admin. Gua kasih HP gue langsung, saking tuh gua waktu ketemu di pengadilan. Bodohnya gue, bukan bodoh ya, naifnya gue pikir tuh emang bener-bener bakalan nolongin, bakalan tuh sayang sama Niki tuh pure tulus gitu loh. Karena kan yang dibawa-bawa tuh kan selalu Niki terus gitu kan. Yang dari dulu-dulunya aku tuh penggemar yang udah lama gini-gini. Gua pikir tuh oh ya ini nih garis kerasnya fansnya Niki. Karena setiap public figure, artis atau orang terkenal, politikus kayak entertainer, penyanyi, ya, pemain sinetron, pemain film, model, itu pasti punya fans. Influencer pasti punya fans. Dan fans-fans ini biasanya fanatik kan? Iya kan? Nah, gua pikir waktu melihat kasusnya Nikita Mirzani lawan Reza Gladys, ini fans garis keras nih. Gue pikir gitu. Gitu. Awalnya. Jadi pas ketemu pada ngaku-ngaku, kan kenalan tuh ya di restoran. Di restoran sebelah pengadilan tuh kan kita ngobrol, ketemuan gitu, disamperin lah Mamski. Mam, aku A gitu ya, aku B, aku C, aku D. Mereka minta kenalan dan Mamski dengan senang hati duduk di meja makan bareng sama Mamski. Gitu. Iya betul, Vivian Mary. Oh iya, aku fans banget, aku suka banget sama Niki. Gitu kan, aku tuh penggemarnya dari manggilnya Nyai dulu. Aku penggemarnya Nyai. Ada yang manggil aku penggemar Ami. Gue kan juga nggak terlalu ngikutin banget kan dunianya Nikita Mirzani tuh. Gue pribadi tidak mengikuti sama sekali, jujur. Karena waktu pas yang kasusnya Vanessa Angel itu gue sempet agak perang dingin sama Niki, tapi nggak berantem ya guys. Sempat syuting sekali sama Niki, satu frame di acara Nikita Kepo. Kalian bisa lihat itu ada di YT ya, masih ada beredar masih di YT. Gua sama laki gue diundang. Hostnya kan acaranya Nikita kan, Nikita Kepo. Ingat nggak Nikita Kepo? Nah itu gue udah pernah syuting sama Niki satu frame ya. Jadi gue ngelihat ini orang-orang yang datang ke pengadilannya Niki yang rame-rame,
Ada yang pakai seragam kembaran, ada yang segala macam dengan rambut, tematik ya, tematik mereka datang itu. Terus seragam pakai foto mukanya Niki, seragam semua. Gue sampai wow, hebat ya, punya fans garis keras. Gue mungkin yang ngefans gue ada, tapi nggak sampai sefanatik itu gitu loh guys. Di acara premier udah sampai wah Niki, terus bikin lagunya Niki di lip singin sama mereka sambil ngedance gitu kan. Gue salut banget gitu ngelihatnya. Akhirnya gue merasa oke, ini orang-orang pasti orang-orang baik gitu loh. Segitu sayangnya sama idolanya sampai datang untuk nolongin dan memparodikan, bikin kaos, terus ngebikin konten-konten tiap hari. Sampai yang namanya siapa berusaha kloningannya Vidi. Ya Allah, almarhum, Al-Fatihah ya untuk almarhum Vidi Alfiano, astagfirullah. Itu gue sorry ya guys, gue agak-agak gimana gitu ya kalau ngomongin si kloningannya ya. Sedih gitu loh ngelihat ada yang kayak gitu. Nah itu pun juga dari tengah-tengah kasus tuh tiba-tiba nongol. Terus begitu juga heboh tiap hari sampai akhirnya komal tiap hari yang diomongin tuh Niki di komal. Astagfirullahalazim. Kenapa gue beristighfar pada pindah kubu dari yang segitu Niki. Astagfirullahalazim. Iya. Dan yang paling miris banget, sampai bikin alasan gitu ya, kan udah ketok palu, nggak ada lagi gue ini, alah. Ada tambahannya lagi. Ini say, aduh abis lagi, gue kasih tambahin waktu dia 2 menit lagi buat jelasin. Oke, ini saya, ini yang gue paling suka dari produk terbaru Presley Skin adalah Panthenol Moisturizer, which is this one. Niacinamide-nya 5,33. Bentuknya kayak gel, wanginya kayak green tea. Dia punya Panthenol, ada niacinamide. Dan ini tuh aku pakai pagi malam setelah, ini rahasianya nih guys, setelah ini. Jadi kulit gue kalau ada luka atau abis panas-panasan, bekas jerawat, kegaruk gitu, cepat sembuh. Pakai ini juga bisa buat ngelandain jerawat ya, buat ngeredam jerawat si Pink Glow Serum. Tapi ademnya, lembutnya, lembabnya, cepet sembuh lukanya ini Panthenol. Dan cerah di muka, lihat muka gue cerah kan? Tuh lihat cerah kan ya. Ini jadi gue habis pakai Pink Glow, gue pakai ini say. Baru pakai day cream. Gitu loh. Malamnya sama Pink Glow, Panthenol, night cream. Gitu rahasianya ya. Layering. Set. Kalau enggak muka, lu gimana mau dapat muka cantik kalau lu pelit? Kalau pelit mah kagak bakalan bisa. Nanti jadi kayak si itu tuh yang muka lu kagak kerawat tuh kayak begitu tuh. Gedek banget gue. Oke. Terus kakak aku mau beli skincare sama sabun. Iya, sabunnya itu beda brand ya sayang. Ini sabun kita udah jual banyak banget, sumpah guys. Ini sabun, kenapa? Karena dalam 10 hari teman-teman boleh tes ya, foto dulu. Kamu lihat muka kamu setelah belanja ini sabun, datang nih. Kamu pakai sabunnya, busanya untuk kamu bersihin muka. Flek hitam, kerutan, terus yang biasanya kering kusam, kinclong. Ketiak yang agak gelap-gelap, selangkangan. Matiin aja deh. Terus apa namanya? Tumit, lutut, sikut yang ada hitam dan kulit-kulit apa ayam ya, chicken skin gitu, pakai ini. Ada di situ sayang, kan udah gua pin. Kok masih nanya harga sih say? Itu
Itu. Kalian mau yang harga ini, harga bundling sabun. Nih gue masukin ya harga bundling sabun. Dulu ya, jadi dari awal dulu ya sayang. Dari awal dulu ya. Nah, sabunan dulu ya. Oke nih, ini harga bundlingnya. Yang udah biasa beli, baru masuk nih. Isi 3, isi 6, isi 12 itu. Ini. Ya, pasti jauh lebih murah harganya. Ya, daripada satuan. Tapi nggak apa-apa lah, kalau mau nyoba dulu satuan aja dulu. Iya kan? Kalau cocok apa enggak, kujamin semua orang cocok. Kenapa? Karena dia bahannya itu dibuat untuk orang yang kulitnya sensitif sekalipun. Dia punya bahan pencerah, brightening agent, ada glutathione, kojic acid, alpha-arbutin, sama niacinamide. Terus dia punya antioksidannya mugwort dan green tea untuk yang jerawat, keringat buntet, bayang keringat di badan, di muka ya. Terus dia punya apa nih? Ada emoliennya dikasih olive oil sama jasmine oil untuk minyaknya, makanya wanginya melati, ada wangi-wangi zaitun. Dan ini penting banget moisturizer, makanya gue bilang nggak bakal bikin kering. Kolagen sama susu kambing guys, gokil nggak tuh bahan-bahannya? Buat kamu yang kulitnya sensitif, anak-anak, bumi busui bisa pakai. 2 hari paling lama tuh biasanya sih kalau Presley Skin langsung hari ini dikirim. Ini kan masih pagi. Kakak aku udah check out sabun sama skincare, nanti disatukan kirimnya. Ya kagak lah. Brand Alicia saya beda lah. Skincarenya Presley Skin, Presley. Beda dong say. Sabar napa? Masa harus sama-sama dateng? Sabar. Tenang aja. Oke, gitu ya. Nah terus, ini aku pin lagi. Justru itu buat muka beruntusan sayang, sabunnya tadi. Beruntusan. Sabunnya itu buat yang beruntusan, buat kamu. Kenapa salah pegang? Kenapa Mamski? Akhirnya suka banget dan mau nih promosiin It's Faisya? Karena dari suamiku. Dia itu kulitnya sensitif banget nih. Gue ajak lo ke kamar mandi ya, gue kasih lihat sabun laki gue ya. Udah habis 5 batang. Dia itu gue beliin sabun mahal-mahal. Dipakai dong. Alergi, Bo. Sabunnya padahal mahal yang gue beli. Oke. Yang kok gatel ya katanya. Itu makanya gue kenal It's Faisya sabun hijau itu. Hah, gatel kenapa? Kayaknya aku nggak cocok sabun itu deh. Apa karena wanginya sama deterjennya ya, dia bilang gitu kan. Masa sih, gue bilang. Emang kamu kulitnya, Mamski lihat dong, merah guys. Pakai lagi enggak kali, gue bilang kamu kali aku bilang nggak mandi. Dari olahraga kamu mungkin nonton TV dulu, main-main handphone dulu, gue gituin kan. Ih, apaan sih? Beneran, yang ini tuh aku kayaknya gatel deh, nggak cocok tuh pakai sabun yang mahal-mahal itu. Gue bilang ya Allah, norak banget ya kulitnya ya Allah. Gue udah beli sabun mahal-mahal, udah beli banyak lagi. Gue kalau beli kan sekalian 5 gitu yang wangi-wanginya macem-macem. Ya dia nggak cocok. Terus gue ketemu lah si It's Faisya ini, buset guys. Itu yang abis